Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Delegasi SMA Islam Atira Bone. Saya Sarastika selaku pembicara pertama. Saya Ahmad Wabat selaku pembicara kedua. Saya Muhammad Asman Sekadevin selaku pembicara ketiga. Atira, Anggun, unggul, cerdas. Bayangkan Anda adalah seorang petani dengan banyak stok beras dan sekarang punya dua pilihan. Apakah ingin menyimpan stok tersebut dalam gudang agar dia tidak berkurang, atau Anda justru ingin menyemai benih tersebut, menanam, dan menghasilkan beras yang lebih berlimpah lagi. Walaupun ada potensi rugi, tapi memilih untuk menanam kembali adalah pilihan yang lebih rasional. Karena di dunia kontra, yang kami inginkan adalah keuntungan maksimal yang bisa didapatkan, sama halnya dengan saham berisiko tinggi yang secara dampak jangka panjang memiliki keuntungan berlipat ganda. Mari masuk ke pembingkaian di dunia kontra. 1. Aset risiko rendah. Hal ini memang pada dasarnya terlihat aman, tapi memilih pilihan ini sama halnya ketika jalan di tempat, tidak ada kemajuan yang signifikan, sedangkan dunia hari ini seolah sedang berlari, sehingga jalan di tempat sama halnya dengan mundur. 2. Saham risiko tinggi memang memungkinkan rugi, tapi ia juga menawarkan potensi besar untuk sampai ke tujuan finansial. Di dunia yang penuh disrupsi, memilih saham dengan pertumbuhan cepat lebih masuk akal daripada sekadar menimbun aset yang akan membawa pada kemunduran. 3. Parameter pilihan rasional dalam opsi ini bukan hanya tentang mempertahankan nilai investasi, tapi dengan mempertimbangkan keberlanjutan dari investasi tersebut. Bagaimana di masa depan dia bisa memberi keuntungan bagi investor, bukan hanya sekedar memastikan aset tersebut kembali dengan nilai yang sama. Argumentasi tim kontra 1 poin. Saham pertumbuhan adalah kunci kedaulatan ekonomi pemuda. Juri, kalian percaya bahwa masa depan finansial tidak dibangun dengan cara bersembunyi dari risiko, melainkan dengan menguasai risiko tersebut. Investasi finansial bagi pemuda seharusnya bukan tentang bagaimana cara tidak rugi, tapi tentang bagaimana cara menang dalam persaingan global yang makin kapitalis. 4 lapisan analisis. 1. Kenapa ini benar? Karena rasionalitas finansial terletak pada pemaksimalan potensi di masa mendatang, bukan sekedar mencari rasa aman yang semu. Masalahnya adalah ketika kita hanya memilih aset berisiko rendah, maka pertumbuhan kekayaan hanya akan berjalan linear dan seringkali kalah dengan inflasi kebutuhan hidup seperti pendidikan dan properti. Sementara saham berisiko tinggi memberikan peluang lompatan finansial melalui kepemilikan saham di sektor-sektor inovatif yang berdampak signifikan. 2. Apa urgensinya? Karena kita sejarah disrupsi di mana biaya hidup naik secara radikal, sementara memilih aset berisiko rendah semakin tidak relevan untuk mengejar karena pertumbuhannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan harga kebutuhan. Jadi urgensinya bukan sekedar menyimpan uang, tapi tentang daya beli di masa depan yang terjamin di dunia tim kontra. 3. Bagaimana ini berjalan? Di dunia kontra, kami berusaha membentuk masa depan yang bertumbuh dengan pesat walaupun ada potensi kerugian, tapi kerugian fisik kami tidak akan membawa dampak yang lebih besar. A. Kerugian hanya akan terjadi jika investor mengharapkan pertumbuhan dalam waktu singkat, tapi justru bayang-bayang kerugian ini akan menjadi kompas yang meningkatkan pertumbuhan saham dalam jangka panjang. B. Rasionalitas manusia yang semakin berkembang membawa mereka pada keputusan rasional jangka panjang dalam aspek finansial, sehingga kerugian dapat dimitigasi sejak awal dengan adanya literasi finansial. C. Kerugian justru akan terjadi lebih parah di sisi pro dalam wujud tak terlihat, karena mereka lainnya sedang berjalan di tempat saat dikejar binatang buas, sementara orang lain sudah berlari dengan senjata masing-masing. Sebagaimana investasi emas yang hanya bertumbuh 1-2% yang tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan dunia, sementara pemilik saham sudah berkembang 10%. 4. Apa dampaknya? A. Dunia kami menghasilkan generasi dengan jaminan finansial yang matang di masa mendatang. B. Dunia kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan-perusahaan melalui penanaman modal. Dan C. Dunia kami mencegah terbentuknya generasi korban ekonomi yang hanya bisa bertahan hidup, tapi membentuk mereka menjadi penggerak ekonomi melalui kepemilikan saham di perusahaan inovatif. Pemerintah membangun seluruh argumen mereka pada asumsi bahwa emas jauh lebih rasional karena lebih aman. Masalahnya adalah mereka hanya melihat risiko kehilangan uang, tapi mengabaikan risiko kehilangan pertumbuhan. Jika kita melihat data historis, pasar saham secara konsisten menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan aset pasif. Sebagai contoh, indeks pasar saham besar seperti S&P 500 secara historis memberikan rata-rata imbal hasil sekitar 8-10% per tahun dalam jangka panjang setelah disesuaikan dengan inflasi. Sebaliknya, aset pasif secara historis hanya memberikan rata-rata pertumbuhan sekitar 1-2% per tahun secara real dalam jangka panjang. Artinya, jika seseorang berinvestasi selama puluhan tahun, selisih pertumbuhan antara saham dan aset pasif bisa menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Pemerintah mungkin menggunakan contoh krisis ekonomi untuk mengatakan bahwa saham akan jadi sangat berbahaya. Namun, jika kita melihat sejarah ekonomi, justru pasar saham selalu pulih dan tumbuh lebih tinggi setelah krisis. Contohnya setelah global financial crisis, pasar saham global sempat jatuh drastis. Namun, dalam satu dekade berikutnya, pasar saham justru mengalami salah satu periode pertumbuhan terbesar dalam sejarah. Banyak perusahaan teknologi berkembang pesat setelah krisis tersebut, seperti Amazon, Apple, dan lain sebagainya, yang nilai perusahaannya meningkat berkali-kali lipat setelah periode krisis. Artinya, krisis bukan berarti bukti bahwa saham tidak rasional, tetapi justru menunjukkan bahwa investor yang berani mengambil risiko terukur dapat memperoleh keuntungan besar dalam jangka panjang. Selamat datang pada poin argumentasi kenapa ini menjadi aset produktif dan kenapa saham jauh lebih rasional. Argumen oposisi benar, karena saham benar adalah aset produktif, sementara aset pasif itu hanya menyimpan nilai. Ketika seseorang membeli saham, uang tersebut sebenarnya tidak berhenti pada transaksi finansial saja. Uang tersebut menjadi bagian dari modal perusahaan yang kemudian digunakan untuk aktivitas ekonomi nyata, seperti membangun pabrik, memperluas produksi, melakukan riset teknologi,
memperluas lapangan kerja dan lain sebagainya. Contohnya dapat dilihat pada perusahaan Tesla yang mampu membangun pabrik dan mengembangkan kendaraan berlistrik berkat pendanaan besar dari pasar saham. Artinya, keputusan investasi masyarakat memilih dampak besar terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi global. Prosesnya sangat konkret. A. Investor membeli saham. B. Perusahaan mendapatkan nilai modal untuk ekspansi. C. Perusahaan meningkatkan produksi atau inovasi. D. Produk baru tercipta dan perusahaan menghasilkan keuntungan. E. Penilaian perusahaan meningkat dan investor pun juga mendapatkan keuntungan juri. Sebaliknya, ketika seorang membeli aset pasif, proses ekonomi tersebut tidak terjadi. Uang hanya berubah menjadi logam yang disimpan sebagai penyimpan nilai. Artinya, emas menjaga kekayaan tetap ada, sedangkan saham menciptakan kekayaan baru juri. Argumen ini menjadi sangat penting karena jika terlalu banyak orang yang membeli aset pasif seperti emas, maka beberapa hal bisa terjadi. Pertama, modal yang tersedia bagi perusahaan itu berkurang. Kedua, ekspansi bisnis menjadi lambat. Ketiga, inovasi teknologi berkurang. Dan terakhir, pertumbuhan ekonomi pun akan menurun. Sebaliknya, ketika masyarakat berinvestasi pada saham, mereka menyediakan modal bagi perusahaan untuk berkembang. Argumen ini menjadi sangat mungkin terjadi karena sistem ekonomi modern memang bergantung pada aliran modal investasi ke perusahaan. Sebagian besar perusahaan besar dunia berkembang melalui pasar saham. Investor menyediakan modal dan perusahaan pun menggunakan modal tersebut untuk tumbuh. Perbedaan utama antara emas dan saham adalah bagaimana uang tersebut bekerja. Ketika kita membeli emas, uang itu berhenti bekerja. Tetapi ketika kita membeli saham, uang itu berubah menjadi pabrik, teknologi, dan lapangan pekerjaan juri. Karena itu, jika kita kembali pada musuh yang diperdebatkan, apakah jauh lebih rasional memilih emas daripada saham berisiko tinggi? Maka jelas jawabannya tidak. Kami telah menunjukkan kepada Anda bahwa saham bukan sekedar instrumen yang berisiko, tetapi aset produktif yang menciptakan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peluang keuntungan jangka panjang. Sebaliknya, emas hanya menjaga nilai kekayaan tanpa menciptakan nilai kekayaan baru. Dengan demikian, jika rasional berarti menggunakan sumber daya dan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar dalam jangka panjang di masa depan, maka memilih saham tetap merupakan keputusan yang jauh lebih rasional dibanding hanya menyimpan kekayaan. Juri, bayangkan dua orang ingin pergi ke tempat yang sama. Yang satu menggunakan sepeda karena lebih aman, sementara yang lain menggunakan motor yang lebih cepat meskipun ada sedikit risiko. Sepeda memang aman, tetapi perjalanan menjadi sangat lambat. Motor memberi peluang sampai lebih cepat. Bahkan risiko dari motor bisa dimitigasi dengan berkendara secara hati-hati dan mematuhi aturan berkendara. Di bawah logika yang sama, dalam investasi, aset risiko rendah memberikan keamanan, tetapi saham memberi peluang pertumbuhan yang lebih besar. Karena tujuan investasi bukan hanya menjaga uang tetap aman, tetapi membuatnya bertambah. Sekarang mari kita uji konsekuensi skenario dari kedua sisi. Pertama, skenario terbaik di sisi kita sebagai kontra. Seorang investor di sisi kita tidak hanya menyimpan uangnya agar tetap aman, tetapi menempatkannya pada saham perusahaan yang terus berkembang. Misalnya, seseorang membeli saham perusahaan yang terus mengekspansi bisnisnya dan mendapatkan modal untuk meningkatkan hasil produksi secara kualitas dan kuantitas. Sehingga seiring waktu, perusahaan tersebut mendapatkan lebih banyak pelanggan karena hasil produksinya semakin baik, keuntungannya meningkat, nilai sahamnya ikut naik. Akibatnya investor merasakan dampak langsung. Nilai uang yang dia tanamkan semakin meningkat karena harga saham naik. Ia juga bisa mendapatkan dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Skenario yang sangat logis untuk terjadi di sisi kontra, karena baik perusahaan yang terus berkembang status quo dan investor yang memilih saham dengan baik dapat menikmati pertumbuhan tersebut. Kedua, mari bahas skenario terburuk di sisi kita. Mungkin di sisi kita, harga saham bisa turun karena kondisi pasar, ataupun investor mungkin mengalami kerugian dalam jangka pendek. Namun risiko ini tidak berarti investor pasti gagal, karena kami telah menjelaskan kenapa risikonya dapat diminimalisir. Pertama, risiko dalam saham tidak selalu permanen, sehingga akan selalu bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang juga. Kedua, investor tidak harus menaruh seluruh uangnya pada satu saham berisiko tinggi, sehingga mereka memiliki banyak probabilitas untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber. Ketiga, investor dapat mengakses berbagai pengetahuan strategis investasi yang semakin aksesibel bahkan gratis status quo seiring berkembangnya zaman, sehingga dapat mempertimbangkan di mana mereka akan melakukan investasi dengan kapabilitas yang mereka terima. Artinya, bahkan dalam skenario terburuk sekali investor masih memiliki cara nyata untuk mengelola risiko tersebut. Di sisi kita, risiko memang ada, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ketiga, mari kita bahas skenario terbaik di sisi lawan. Mungkin di dunia pro, mungkin mereka akan bilang bahwa nilainya lebih stabil, risikonya lebih kecil, ataupun bisa menjadi pelindung saat krisis ekonomi. Namun bahkan dalam kondisi tersebut, dunia pro tetap memiliki masalah. Pertama, aset tidak memberikan pertumbuhan nilai yang besar seperti saham, sehingga nilai tukar uangnya masih tetap kecil. Kedua, aset tidak menghasilkan pendapatan tambahan seperti dividen. Ketiga, bahkan ketika ini dapat menjadi penyelamat saat krisis ekonomi melanda, hal tersebut tidak akan signifikan juga, karena segala harga yang ada status quo juga ikut naik karena terjadinya krisis, seperti kebutuhan ataupun harga barang-barang lainnya. Sehingga ini menunjukkan pada Anda juri bahwa jika nilai aset hanya naik sedikit ataupun stagnan, maka uang tersebut tidak cukup mengikuti kenaikan harga ataupun inflasi yang terjadi status quo saat krisis tersebut. Artinya secara nyata, kekayaan investor tidak benar bertambah. Artinya bahkan ketika dunia pro berjalan dengan baik, hasil yang didapat hanyalah menjaga nilai uang tetap sama, bukan membuatnya berkembang. Dengan kata lain, dunia terbaik mereka tetap menghasilkan kemajuan yang sangat terbatas dan berkurung. Skenario terburuk mereka bahkan lebih parah juri, karena di skenario terburuk mereka, harga aset tidak naik dalam waktu yang lama, nilai investasi stagnan, investor kehilangan peluang keuntungan dari pertumbuhan ekonomi, sehingga uang investor di sistem mereka hanya disimpan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif.
Hal ini membuat dunia perusahaan cenderung stagnan, baik bagi investor maupun ekonomi. Ini membuat dunia kontra lebih baik, karena goals kita tentang rasionalitasan yang bergantung pada perkembangan keuntungan dan perhitungan resiko lebih tercapai, dan bahkan risiko tersebut dapat diminimalisir dan dapat dihilangkan dari sisi kita. Di sisi pro, perkembangan keuntungan dipertanyakan hingga sekarang, karena bahkan dunia utama mereka hanya berpatok dalam memperhitungkan resiko yang muncul. Karena bahkan investasi yang rasional bukan hanya tentang menghindari resiko, tetapi juga mencari pertumbuhan, maka dari itu pihak kontra menang.